Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rentikasari ingin mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat ilmu tentang jalinan ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Ilmu pengetahuan, sains, filsafat, dan agama adalah 3 bentuk pengetahuan yang telah membentuk peradaban manusia selama ribuan tahun. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi, memengaruhi, bahkan kadang saling menegaskan atau bertentangan. Meski berbeda dengan pendekatan objek dan metode, ketiganya sama-sama berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang asal-usul, makna, realita. Maksudnya di situ, ilmu filsafat ini tidak ada 3 bentuk pengetahuan yang saling berinteraksi tadi ya, yaitu peradaban manusia. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan metode, ketiganya berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang asal-usul, makna, realita, dan tujuan hidup manusia. Terus di sini ada definisi dan ruang lingkup. Ilmu pengetahuan sains. Ilmu pengetahuan ini adalah sistem pengetahuan yang dibangun atas dasar pengamatan, eksperimen, dan penalaran rasional untuk memahami alam dan fenomena di dalamnya. Ilmu bersifat empiris, objektif, dan terbuka terhadap falsifikasi Popper 1959. Metode bersifat empiris ini ada yang metode ilmiah, yaitu isinya ada observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi. Terus tujuannya menjelaskan dan memprediksi fenomena alamiah. Terus ada sumber otoritas, yaitu bukti empiris dan rasionalitas. Maksud dari sini yaitu tadi ilmu pengetahuan sains adalah yang tadi diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan logika rasional untuk memahami alam. Ilmu metode ilmiah dan bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena alam. Kebenarannya didasarkan pada bukti nyata, yaitu bisa disebut tadi dengan empiris dan penalaran logika. Terus yang selanjutnya di sini ada filsafat yang kedua. Filsafat itu adalah usaha manusia menggunakan rasio dan logika kritis untuk memahami konsep-konsep dasar seperti eksistensi, pengetahuan, kebenaran, moralitas, dan Tuhan. Filsafat tidak bergantung pada wahyu atau eksperimen, melainkan pada analisis, logika, dan argumentasi. Ada cabang pentingnya. Di sini ada metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, filsafat agama, filsafat ilmu. Tujuannya memahami hakikat realitas dan kehidupan, dan sumber otoritasnya rasio atau logika. Terus agama yang ketiga. Agama ini adalah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan kekuatan transenden atau Tuhan dan meliputi aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan tata cara kehidupan. Agama ini biasanya berpijak pada wahyu ilahi dan diterima secara otoritatif oleh pemeluknya. Elemen utamanya kitab suci, nabi atau rasul, hukum-hukum moral, komunitas religius. Tujuannya ini hubungan manusia dengan Tuhan dan jalan keselamatan. Sumber otoritasnya wahyu dan tradisi suci. Kalau misalkan dijelasin tadi kayak misalkan filsafat sendiri di sini nih berpikir secara mendalam ya dan logis untuk memahami hal-hal dasar kayak seperti hidup, kebenaran, dan moral. Filsafat tidak memakai wahyu, tapi lebih fokus pada akal dan logika. Sedangkan agama ini sistem kepercayaan tentang Tuhan dan hal-hal yang bersifat gaib, kayak agama mengajarkan iman, ibadah, dan cara hidup berdasarkan wahyu seperti kitab suci yang dipercaya umatnya sebagai kebenaran dari Tuhan. Tujuan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meraih keselamatan. Kemudian di sini selanjutnya hubungan histori dan konseptual. Era klasik dan abad pertengahan pada masa Yunani kuno tidak ada pemisahan tegas antara filsafat dan sains. Filsufat yaitu awal seperti Thales, Anaximander, dan Heraclitus adalah sekaligus ilmuwan dan teolog.
Aristoteles misalnya mengembangkan logika, metafisika, dan fisika secara integral. Di dunia Islam, abad pertengahan, pada filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menjembatani filsafat Yunani dengan teologi Islam. Mereka mengembangkan pendekatan rasional terhadap pemahaman agama dan realitas. Begitu pula dalam tradisi Kristen, Thomas Aquinas berusaha memadukan ajaran Injil dengan filsafat Aristoteles. Ia menulis dengan Summa Theologica bahwa grace does not destroy nature but perfect it. Referensinya itu tadi ada di sini, di bawahnya ada Fahri sama Kenia. Jadi pada zaman Yunani kuno dan abad pengetahuan, filsafat, sains, dan agama belum dipisahkan ya seperti sekarang. Para pemikir seperti Thales dan Aristoteles adalah sekaligus filsuf ilmuwan, juga membahas soal ketuhanan. Di dunia Islam, tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd mencoba mengembangkan ajaran filsafat Yunani dengan ajaran Islam menggunakan akal dan logika. Itu tadi. Dan di sini ada selanjutnya, yaitu yang kedua, masa pencerahan dan pemisahan. Sejak abad ke-17 dan 18, terutama setelah revolusi ilmiah, mulai terjadi pemisahan antara agama dan ilmu. Tokoh sejak Galileo, Newton, dan Kepler menekankan metode ilmiah dalam memahami alam, sementara filsafat mulai membedakan antara iman dan akal, reason vs faith. Masa ini melahirkan apa yang disebut dengan secularism, upaya untuk memisahkan pengetahuan dari pengaruh agama. Sains menjadi basis kebenaran objektif, sedangkan agama dianggap subjektif dan pribadi referensi. Terus yang selanjutnya ada era kontemporer, yaitu ada dialog, konflik, dan integrasi. Saat ini terdapat 3 model hubungan antara ilmu filsafat dan agama. Yang pertama ada model konflik, menganggap bahwa ilmu dan agama tidak bisa didamaikan karena metode dan dasar epistemologinya bertentangan. Pandangan ini sering diasosiasikan dengan tokoh seperti Richard Dawkins dan Sam Harris. Yang kedua, ada model independen dikembangkan oleh Stephen Jay Gould melalui konsep non-overlapping magisteria noma. Ilmu dan agama mengurus domain yang berbeda, ilmu tentang fakta, agama tentang makna dan moral. Yang ketiga ada modal dialog dan integrasi, menekankan bahwa ilmu filsafat dan agama bisa saling memperkaya. Agama dapat memberi arah etis dan makna pada sains. Filsafat bisa menjadi jembatan kritis antara keduanya. Peran filsafat sebagai penengah. Filsafat memainkan peran krusial dalam menjembatani sains dan agama. Melalui filsafat ilmu, kita bisa memahami batas-batas epistemologis sains. Melalui filsafat agama, kita bisa mengkaji rasionalitas iman dan konsep Tuhan. Filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa sains tidak bisa menjangkau hal metafisik seperti Tuhan dan jiwa, tapi filsafat bisa merefleksikan secara rasional. Sinergi yang menguatkan. Jika diletakkan dalam posisi yang proporsional, ilmu pengetahuan filsafat dan agama dapat saling mendukung. Kayak ilmu pengetahuan menjelaskan cara kerja alam, filsafat mengevaluasi dasar logis dan makna keberadaan, agama menawarkan tujuan hidup, nilai moral, dan transendensi. Pemahaman integratif dari ketiganya membentuk pandangan dunia holistik, di mana manusia tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga eksistensial dan spiritual. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.